Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Bu Yuni. Pada hari ini akan menyampaikan materi fisika yang berkaitan dengan kinematika gerak. Ya, apa itu kinematika gerak? Kinematika gerak adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak, ya, tanpa memperdulikan timbulnya gerak. Nah, gerak itu sendiri adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi ketika kita dikatakan bergerak, itu ketika kita berubah terhadap posisi kita. Acuan kita di awal di mana, kemudian kita berpindah tempat di mana. Itu dikatakan gerak dalam arti fisika. Ya, kalau kita dalam arti fisika hanya tangannya begini, itu belum bisa dikatakan sebagai gerak kinematika maksudnya, ya. Kemudian berdasarkan lintasannya, gerak itu dibagi menjadi ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Perpindahan itu adalah selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal dari suatu benda yang bergerak. Ya, jadi kalau kita membahas tentang perpindahan dan jarak itu hampir sama. Perbedaannya terletak apabila perpindahan itu dia berada di mana awalnya dan berakhir di mana. Ya, kemudian kalau jarak itu adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh benda yang bergerak. Saya ulang, jarak adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh benda yang bergerak. Ya, kalau perpindahan itu berawal di mana dan terakhir dia di mana. Sedangkan kalau jarak itu yang dihitung itu adalah lintasan semua yang ditempuh, ya. Lintasan yang ditempuh benda yang bergerak semuanya, ya. Kalau jarak itu termasuk besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh nilai atau hanya punya nilai atau besarnya saja. Ya. Sedangkan perpindahan itu termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu apa? Besaran vektor itu besaran yang dipengaruhi oleh arahnya. Jadi kalau skalar itu bergerak kemanapun, dia tidak mempunyai nilai positif negatif, itu tidak ditentukan, semuanya positif. Tetapi kalau perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang dipengaruhi oleh arah apabila dia bergerak, ya. Di SMP sudah pernah ada di perjanjiannya, kalau dia bergerak ke kanan misalnya, ya, diberi tanda positif. Kalau bergerak ke kiri diberi tanda negatif. Kalau ke depan positif, ke belakang negatif. Kenapa? Karena besaran vektor dipengaruhi oleh arah. Sebagai contoh, seorang siswa bergerak ke utara sejauh 5 meter. Saya gambarkan, ke utara ini adalah 5 meter. Kemudian berbelok ke timur sejauh 12 km. Berbelok ke timur sejauh 12 km, ya. Sejauh 12 km. Nah, bagaimanakah kalau kita akan mencari jarak dan perpindahannya, ya? Kalau kita akan mencari jarak dan perpindahannya, maka ini kalau kita mencari jarak itu adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh. Kalau kemudian kita lihat dia awalnya di sini dan kemudian dia ke utara, setelah ke utara ke timur, dia berhenti di timur ini, maka jarak yang ditempuh adalah dari titik ini, titik awal, ya. Titik awal ini misalkanlah A, kemudian ini B, ini adalah C, maka jarak yang ditempuh adalah AB plus BC. Berapa? AB itu 5,
BC itu 12, berarti 17 km. Ini adalah jaraknya. Tapi kalau kita mau mencari berapakah perpindahannya, ya, kalau kita mau mencari perpindahan, berarti awalnya di mana? Di A, terakhir di mana? Di C. Maka kalau kita mencari perpindahan itu hanya dicari mana awalnya, mana akhirnya. Maka ini kita tarik garis lurus. Nah, di SMP sudah pernah begini. Untuk mencari seperti ini menggunakan apa? Rumus Pitagoras. Maka untuk mencari AC itu sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, ini berapakah? Ya, ini adalah 25 ditambah 144. Berapa? Akar 169. Akar 169 itu berapa? 13. Jadi perpindahannya adalah dari A ke C sejauh berapa? 13 km. Ya, 13 km. Oke. Kita lanjutkan, yaitu yang berikutnya adalah tentang kelajuan dan kecepatan, ya. Kecepatan diartikan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan karena artinya adalah perpindahan tiap satuan waktu. Tadi perpindahan adalah termasuk besaran vektor, maka kecepatan itu juga termasuk besaran vektor karena perpindahan dibagi waktu. Kemudian kelajuan diartikan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak tadi besaran skalar, maka kelajuan termasuk besaran skalar. Karena apa? Jarak besaran skalar, waktu juga besaran skalar. Skalar dibagi skalar, skalar, ya. Jadi kecepatan dan kelajuan itu hanya selisihnya di sini perpindahan. Untuk kecepatan, kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh. Tapi kalau kita melihat lambangnya, lambang besarannya sama, yaitu V. Kecepatan, kelajuan juga V. Kalau kita buat perumusan, di sini kecepatan berarti rumusnya adalah perpindahan tiap satuan waktu. Perpindahan itu adalah X lambangnya, waktu adalah T. Sedangkan kelajuan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu lambangnya adalah S, waktu itu adalah T. Ini yang kalian kenal di SMP, ya. Ini yang kalian kenal di SMP. Nah, sekarang kita akan mencari satuannya. Nah, kalau satuan perpindahan apa? Satuan perpindahan itu adalah meter. Kemudian dibagi T, waktu. Satuannya apa? Sekon. Ini satuannya ini, ya. Nah, sekarang kalau kelajuan satuannya apa? Jarak. Satuannya apa? Juga meter. Waktu satuannya sekon. Jadi satuannya sama, baik kecepatan maupun kelajuannya satuannya adalah kecepatan dan kelajuan satuannya adalah sama, yaitu meter per sekon. Jadi kalau kemudian kalian menggunakan berarti biasanya kita itu menggunakan kelajuan atau kecepatan. Oke, tidak masalah. Yang penting kalian sudah paham bahwa kecepatan itu termasuk besaran vektor, kalau kelajuan termasuk besaran skalar. Ini bisa kita berikan contoh ketika kita membahas tentang kita mengendarai kendaraan. Berapa kecepatannya, dilihat di mana? Biasanya kalian mengatakan bahwa kecepatan bisa dilihat dari speedometer. Nah, speedometer itu sesungguhnya adalah bukan untuk menentukan besarnya kecepatan, tetapi kelajuan. Karena speedometer itu besaran-besarannya adalah besaran skalar. Kelajuan berarti kalau di speedometer itu tulisannya kan kilometer per jam. Kilometer per jam. Kilometer itu satuannya jarak. Waktu satuannya adalah sekon atau menit jam. Maka di situ menunjukkan speedometer itu menunjukkan kelajuan. Tapi seringkali kita mengatakan itu adalah kecepatan. Ya, tidak masalah. Yang penting kalian sudah paham, ya. Kemudian yang berikutnya adalah percepatan.
ya. Yang berikutnya adalah percepatan. Percepatan itu dilambangkan dengan huruf A. Apabila sebuah benda bergerak, ya, kemudian dia itu mengalami perubahan kecepatan. Dia bergerak mengalami perubahan kecepatan. Nah, kalau benda bergerak mengalami perubahan kecepatan tiap satuan waktu, maka disebut sebagai percepatan. Nah, maka percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu atau tiap satuan waktu. Lambangnya adalah A. Kalau kita definisi ini kita buat suatu perumusan, maka A sama dengan perubahan kecepatan tiap atau terhadap itu boleh waktu. Ya, maka di sini perubahan itu lambangnya delta. Kecepatan itu V. Waktu itu adalah T, maka A sama dengan delta V dibagi T. Apakah satuannya? Kemarin sudah, ya, kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Kemudian waktu adalah sekon, maka percepatan satuannya ini sekonnya turun berarti meter per sekon kuadrat. Ya, ini adalah percepatan. Sebagai contoh, sebuah mobil bergerak mula-mula kecepatannya 10 meter per sekon. Kemudian menambah kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam waktu 3 sekon. Berapakah percepatannya? Ya. Oke, berapakah percepatannya? Dari soal tadi, ya, diketahui. Ya, kita tuliskan dulu, diketahui. Benda mula-mula bergerak, mula-mula berarti kecepatan awal, ya. Nah, yang namanya perubahan kecepatan, perubahan itu ada dua, perubahan yang semakin bertambah dan perubahan yang semakin berkurang. Kalau perubahan yang semakin bertambah namanya adalah percepatan. Kalau kecepatannya semakin berkurang namanya perlambatan. Jadi ada dua yang harus kalian pahami ya sebelum ini. Kalau kecepatan semakin bertambah itu disebut dengan percepatan A. Kalau kecepatannya semakin berkurang atau saya tambah lambangkan begini, maka disebut sebagai perlambatan. Nah, lambangnya juga sama A, tapi biasanya perlambatan itu ada yang menuliskan dengan tanda negatif. Ya, cirinya bahwa A itu ketemunya negatif. Kalau ketemunya negatif berarti dia perlambatan. Perlambatan berarti kecepatannya semakin berkurang. Yang namanya perubahan ada dua, perubahan yang semakin bertambah dan perubahan yang semakin berkurang. Nah, kalau di sini perubahannya adalah perubahan kecepatan, maka kalau kecepatan semakin berubahnya itu kecepatannya ada kecepatan awal, berarti juga ada kecepatan akhir. Nah, kecepatan awal dilambangkan dengan VO, kecepatan akhir dilambangkan dengan VT, ya. Jadi kalau misalkanlah ini ditanyakan, kecepatan awal itu lambangnya VO, kemudian akhir adalah VT. Kalau dari soal tadi berarti kecepatan awalnya tadi adalah 10 meter per sekon, berarti lambangnya adalah VO. Kemudian ditambah kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir lambangnya adalah VT, ya, lambangnya VT. Dalam waktu T berapa tadi waktunya? Waktunya adalah 3 sekon. Nah, ini ya. Kalau kita buat perumusan, maka A sama dengan delta V dibagi T. Delta perubahan. Yang namanya perubahan berarti ada awal dan ada akhir. Berapakah perubahan kecepatannya ini? Awalnya 10 kemudian menjadi 30. Berapa? Iya, 20. Dari mana 20? 20 itu diperoleh dari VT dikurangi VO dibagi T. Ya. Jadi delta itu
perubahan kecepatan atau delta V itu adalah Vt min Vo. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, ya, dibagi T. Maka percepatannya berapa? Vt-nya 30, Vo-nya berapa? 10, dibagi T-nya adalah 3, ya. Maka ini 20 dibagi 3 skor. Berapa? 6, 18 berarti masih 20, ya. Berarti 6, 6 berarti 6, 7. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini adalah salah satu contoh ketika kita akan mencari berapakah percepatannya. Next kita akan membahas lagi bagaimana cara kita untuk mencari percepatan lagi di soal yang lain.